Halo, Bola Sporter. Ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Gimana harinya Bola Sporter? Pasti asik ya. Semuanya serba oke nih karena kita baru aja menyaksikan sebuah kemenangan sensasional dari tim nasional Indonesia yang mengalahkan Arab Saudi 2-0 di laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu waduh, keren banget lah permainan dari timnas Indonesia ya. Taktiknya pas, bola-bola jauh gitu ternyata bikin Arab Saudi kelabakan, kecepatan kita juga pemain-pemain kita, kemudian di belakang juga aduh luar biasa deh, blockingnya dapet, cegatannya dapet, kiper kita juga tampil lebih tenang daripada waktu menghadapi Jepang ya. Kita menang 2-0 dan ini sebuah hasil yang tentu saja luar biasa buat timnas kita ya. Dan prosesnya juga seru ya. Ilmister nonton langsung di stadion. Dan kesal juga ngelihat gimana pemain-pemain Arab Saudi tuh dikit-dikit jatuh, minta pelanggaran, minta dicek VAR gitu ya. Ngeri banget itu kalau ada pelanggaran di sekitar kotak penalti terus dicek VAR, itu ngeri banget. Takutnya dapat penalti gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan Maha Adil ya. Tuhan tahu siapa yang main lebih bagus, siapa yang main lebih lebih punya determinasi, dan akhirnya kita dikasih kemenangan 2-0 lewat upaya para pemain. Marcelo Ferdinand 2 gol. Untungnya cek-cek VAR semua yang dilakukan oleh wasit tidak ada yang merugikan timnas kita ya. Barangkali mungkin terakhir-terakhir sih ketika Justin Hubner dikasih kartu merah. Tapi ini menarik nih bola supporter, karena setelah bulan lalu yang serba salah ya, sampai timnas kita melawan Jepang, kita bulan lalu kita ya dalam tanda kutip lah dikerjain oleh wasit ketika kita cuma mendapatkan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain ya. Kemudian kita kalah mengejutkan sebetulnya dari China 1-2. Kemudian lawan Jepang kita hancur-hancuran, memang performa kita jelek banget. Kalah 0-4. Tapi ya Tuhan Maha Adil karena kita nggak di bawah terus. Kita akhirnya dikasih jalan untuk semuanya jadi serba bener nih di pertandingan ke-6 ini ya buat timnas kita. Timnas kita menang 2-0. Kemudian situasi pertandingan lain juga membantu kita. Waktu habis menang 2-0 lawan Arab Saudi, kita kan langsung naik ke peringkat 3 ya. Dari juru kunci klasemen jadi peringkat 3 klasemen grup C. Tapi waktu itu kita masih harus menunggu hasil pertandingan antara Australia melawan Bahrain ya. Bahrain melawan Australia di kandang Bahrain. Kalau misalnya Bahrain menang, kita turun peringkat 4. Karena Bahrain akan unggul dari segi poin. Jadi kita mengharapkan Bahrain tidak menang, paling bagus kalau imbang. Karena itu akan membantu kita supaya Australia tidak terlalu jauh dari kita, di atas kita. Dan gimana ya? Ada campur tangan di atas juga itu soalnya. Bayangin, Australia sempat unggul 1-0. Kemudian Bahrain tiba-tiba di menit 70-an gitu mencetak 2 gol cepat, unggul 2-1 sampai injury time. Bahrain udah hampir menang itu. Kalau Bahrain menang, kita turun peringkat 4. Tapi di injury time Australia bikin gol. Bikin golnya juga bikin deg-degan lagi soalnya pakai dicek VAR segala. Tapi akhirnya Australia bermain imbang dengan Bahrain. Hasil paling ideal dari pertandingan itu yang membantu kita. Dan itu tadi, setelah kita menghadapi masa periode yang buruk gitu ya di bulan lalu sampai pertandingan lawan Jepang, sekarang akhirnya kita merasakan nikmatnya nih. Kita naik peringkat 3 dan situasi grup juga bagus banget buat kita, buat tim asuhan Sintayong, karena ya cuma Jepang aja yang lari sendirian di puncak klasemen dengan 16 poin, sedangkan tim peringkat 2 sampai 6 itu cuma berbeda 7 poin. Australia 7 di peringkat 2 dan sisanya 4 tim lainnya tuh 6 poin semua. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Nah, ini bagus banget, situasi ini bagus banget ya. Bahkan kita di atas kertas masih punya peluang untuk bisa lolos langsung gitu ke Piala Dunia lewat peringkat kedua gitu ya.
Siapa tahu. Karena ketatnya apa namanya grup ini. Ya, tapi yang jelas sih kita masih punya 4 pertandingan ke depan dan terutama sih kalau menurut Ilmister sih laga kandang kita melawan Bahrain dan China ya. Kita akan menghadapi Bahrain di bulan Maret. Kemudian berikutnya pada kesempatan berikutnya di putaran terakhir kita akan menghadapi China. Ini harus bisa kita maksimalkan karena kalau Ilmister lihat ya dari kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022 itu kan formatnya mirip-mirip nih dengan 2026. Itu kalau sebuah tim mau finish di apa namanya di peringkat 4 itu mereka harus dapetin rata-rata antara 12 sampai 13 poin. 12 poin lah ya. Sekarang kita udah punya 6. Berarti butuh 6 poin lagi. Nah, 6 poin lagi hitung-hitungan Ilmister sih ya gampangnya waktu kita menghadapi Bahrain dan China. Di bulan Maret kita menjamu Bahrain. Kemudian di bulan Juni di bulan Juni kita akan menghadapi China. Kemudian juga kita harus hitung juga, ini kan Jepang udah lari sendirian nih. Boleh jadi nanti di bulan Maret itu mereka sudah memastikan diri lolos sih ke Piala Dunia sebagai mungkin juara grup C gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi Jepang di pertandingan terakhir di bulan Juni nanti, mudah-mudahan dalam tanda kutip mudah-mudahan Jepang udah nggak serius lagi gitu, nggak terlalu serius gitu ya. Karena mereka statusnya udah pasti lolos ke Piala Dunia. Mungkin pelatih Haji Memoriasio akan mencoba beberapa pemain baru misalnya gitu ya. Namanya juga berharap. Tapi bener dah, bener. Ini ngerasain banget bagaimana ya kayak roda sih. Kita bulan lalu ada di bawah kayaknya udah terpuruk banget gitu ya sampai ribut-ribut segala gitu ya. Pak Ketum kita sampai kayak ngasih ultimatum dia mau mundur lah segala macem tapi akhirnya tiba saatnya kita ada di atas nih, maksudnya membalikkan kondisi setelah kita kemarin ada di juru kunci klasemen, sekarang kita ada di peringkat 3 dan mudah-mudahan sih nanti di 4 pertandingan berikutnya kita bisa jaga terus performa ini karena ini situasinya udah bagus buat kita selisih golnya juga bagus lumayan lah ya dibandingkan dengan tim-tim lain, kemudian poinnya juga rapat, artinya terbuka kesempatan buat kita asal kita nggak kecolongan lagi gitu ya. Kalau menurut Ilmisir kalau mainnya kayak kemarin lawan Arab Saudi sih bisa kita itu. Paling nggak kita mengamankan 2 kemenangan lawan Bahrain dan China di kandang sendiri sih. Kalau menurut Ilmisir sih bisa sih. Di atas kertas bisa. Bahkan mungkin juga mencuri poin dari Australia di kandang Australia siapa tahu bisa. Australia juga nggak terlalu dominan-dominan amat ternyata ya. Masih tersendat-sendat juga dan itu tadi terakhir ketika kita menghadapi tim terkuat di grup ini Jepang, mudah-mudahan Jepang udah nggak serius lagi. Ya tapi yang jelas sih kemenangan atas Arab Saudi ini patut kita rayakan walaupun tidak harus terlalu euforia gitu ya, tapi ya harus dirayakan karena ini kemenangan besar, satu kejutan, mungkin satu dunia lagi membicarakan tim nasional Indonesia nih karena keberhasilan mengalahkan tim yang jauh berada di atas kita dalam ranking FIFA gitu ya. Mudah-mudahan performa ini bisa terus dijaga dan ini kalau udah gini kan enak gitu ya. Kalau menang enak, kita ngapain aja juga enak itu rasanya. Oke, Bola Spotter kasih komentar ya bagaimana performa tim nasional Indonesia menghadapi Arab Saudi kemarin dan juga kalau silakan kalau mau ngasih prediksi gimana nanti menghadapi Bahrain, menghadapi China di kandang sendiri gimana nih tim nasional Indonesia. Silakan kasih komentar. Jangan lupa ikuti terus apa namanya? Website bolasport.com untuk kabar-kabar terbaru tentang tim nasional Indonesia dan juga akun YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.